Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian lebih semangat belajar ya nak ya. Hari ini kita belajar matematika sudah pada pertemuan ke-8. Sudah banyak materi yang ibu berikan dan ibu akan mengulangi lagi pada hari ini. Jadi ada beberapa materi yang ibu ulangi dan kebetulan juga materinya saling berhubungan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang bilangan desimal. Nah, Ibu harap kalian sudah membacanya terlebih dahulu di buku paket Matematika halaman 16 ya. Nah, ada yang tahu bilangan desimal itu apa? Ya, bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan koma. Nah, berikut ini contoh bilangan desimal. Perhatikan ya, Nak. Ada tanda komanya ya. Dan angkanya semuanya 7. Berikut ini nilai tempat bilangan desimal. Nah, nilai tempatnya dari bilangan desimal yang terdiri dari angka 7 ini ya, 7-nya banyak ya. Tetapi nilai tempatnya berbeda-beda. Kita mulai dari tanda koma. Nah, sebelah kiri, makin ke kiri, nilai tempat semakin besar. Selanjutnya, setelah tanda koma, nilai tempatnya yaitu satuan. Angkanya atau bilangannya 7. Nah, sebelah kirinya lagi, ingat ya, semakin besar nilai tempatnya, yaitu puluhan. Angkanya sama, 7, tetapi nilai tempatnya berbeda. Selanjutnya lagi, ke kiri, setelah puluhan yaitu ratusan. Bilangannya masih sama, 7, tapi nilai tempat berbeda. Selanjutnya lagi ke kiri, ingat ya, makin ke kiri makin besar nilai tempatnya, yaitu ribuan. Angkanya atau bilangannya masih sama 7, tapi nilai tempat berbeda. Nah, di sebelah kanan tanda koma, makin ke kanan, ingat ya nak, makin ke kanan nilai tempat makin kecil. Nilai tempatnya yaitu setelah tanda koma persepuluhan. Bilangannya sama 7. Nah, di sebelah kanan dari persepuluhan yaitu perseratusan. Bilangannya masih sama 7, tetapi nilai tempatnya berbeda. Nilai tempat makin kecil. Nah, di sebelah kanannya lagi yaitu perseribuan. Bilangannya masih sama 7. Anak-anak, selanjutnya kalian bisa buka buku paket matematika halaman 18. Di halaman 18 tertulis cara menulis sebuah bilangan ya. Nah, ini contoh lambang bilangannya. Nah, bagaimana nama bilangannya? Nama bilangannya yaitu cara bacanya ya. Berarti 85,42. Nah, dari bilangan desimal ini mempunyai nilai tempat ya. Angka 8 nilai tempatnya puluhan. Angka 5 nilai tempatnya satuan. Nah, setelah tanda koma di sebelah kanan, ingat ya, nilai tempat semakin kecil. Angka 4 ini nilai tempatnya persepuluhan. Dan angka 2 nilai tempatnya perseratusan. Anak-anak, sekarang coba buka buku paket matematika halaman 19. Nah, di sini tertulis mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Cara pertamanya yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 1/4. Nah, penyebutnya di sini 4. Cara mengubah penyebutnya menjadi 10. Apakah bisa? Coba kita cari perkalian 4 yang hasilnya 10. Pas hasilnya 10. Ternyata
ternyata tidak ada ya. Karena 4 dikali 1 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12. Ternyata tidak ada yang pas 10. Oleh sebab itu, kita harus ubah penyebutnya menjadi 100. Coba kalian cari perkalian 4 yang hasilnya 100. Ternyata ada ya, 4 dikali 25. Nah, penyebutnya kita mau ganti untuk menjadi per 100 dengan cara dikali 25 penyebutnya ya. Ingat, mencari pecahan senilai, jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Maka dapat kita tuliskan 1/4 sama dengan 1 dikali 25 per 4 dikali 25. Sama dengan 25 per 100. Nah, setelah ini kita dapat rubah menjadi bentuk desimal. Ingat, nilai tempat pada bilangan desimal seperti ini ya. Nah, ini ada tanda koma, ada nilai tempat persepuluhan, kemudian perseratusan, dan satuan. Nah, di sini kita dapat menuliskan persepuluhannya itu bilangan 2 dan bilangan 5 kita tulis perseratusan. Karena tidak ada angka lagi di depan angka 25, maka satuannya kita tuliskan 0. Jadi, bilangan desimalnya 0,25. Cara keduanya, nanti kita lanjutkan dengan pembagian. Bisa juga di sini kalian membagikannya langsung ya, 25 dibagi 100. Kita lihat cara keduanya dengan pembagian. Cara keduanya yaitu membagi pembilang dan penyebut sampai habis. 1/4. 1 yang berwarna merah kita tulis di dalam. Dan penyebutnya yang berwarna biru, angka 4 kita tulis di bagian luar. Ingat ya, kita sudah pernah menuliskan pembagian seperti ini. Ibu ingatkan, pembilang di bagian dalam dan penyebut di bagian luar. Kita lanjutkan. 1 dibagi 4. Pembilang dibagi penyebut. Apakah bisa? Ternyata tidak, karena 1 lebih kecil daripada 4. Maka kita harus menuliskan angka 0 di sebelah angka 1 menjadi angka 10 dan di atasnya kita tulis 0, setelah itu 10 dibagi 4. Ternyata bisa ya, karena 10 lebih besar dari 4. Jika kalian belum lancar pembagian, silakan ditulis perkalian susun ke bawah, perkalian 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Belum mendekati, belum sama dengan angka 10. Kita lanjutkan, 2 kali 4 sama dengan 8. Belum sama. Kita lanjutkan, 3 kali 4 sama dengan 12. Ternyata lebih dari 10. Maka kita pakai angka 8. Yang ini kita tulis di bawah angka 10. Nah, angka 2 kita tuliskan di atas sebagai hasil baginya ya. Kita lanjutkan. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Ingat, cara kedua ini harus membaginya sampai habis. Kita bagi 2 dibagi 4. Ternyata tidak bisa karena angka 2 lebih kecil dari 4. Maka kita beri 0 lagi di sebelah angka 2 menjadi 20. 20 dibagi 4 bisa karena 20 lebih besar dari 4. Kita lanjutkan perkalian 4. Tadi sudah dituliskan 3 kali 4 sama dengan 12.
belum mendekati 20, belum sama ya. Kita lanjutkan, 4 kali 4 sama dengan 16. Belum sama ya, belum. Kita lanjutkan lagi, 5 kali 4 sama dengan 20. Ternyata pas sama. Kita tuliskan 20-nya ini di bawah 20 dan angka 5 yang ini kita tulis di atas sebagai hasil baginya. Lalu kita kurangi, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Pembagian sudah sampai habis, sudah sampai 0. Dan isinya 0,25. Maka cara kedua ini, pembagian ini bisa kita tuliskan 1/4 sama dengan 0,25. Itu bilangan desimalnya. Anak-anak, sekarang buka buku paket matematika halaman 21. Mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Caranya, pisahkan bilangan bulat dan pecahan. Lalu, pembilangnya dibagi penyebut. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 1/3/5. Nah, di sini bilangan bulatnya yaitu 1 dan pecahannya yaitu 3/5. Maka dapat dituliskan 1/3/5 sama dengan 1 ditambah 3/5. Kemudian 3 dibagi 5. Pecahannya ini kita bagi ya. Pembilangnya, angka 3-nya kita tulis di dalam, angka 5 penyebut kita tulis di luar. Kemudian kita bagi. 3 dibagi 5. Nah, ini tidak bisa karena 3 lebih kecil dari 5. Maka kita harus menuliskan angka 0 di sebelah angka 3 menjadi 30. Dan jangan lupa di atasnya kita juga harus menuliskan 0, Ibu ingatkan ya. Di sebelah angka 3, kita tuliskan angka 0 menjadi 30, dan di atasnya kita juga harus menuliskan 0, Kemudian kita lanjutkan, 30 dibagi 5. Bisa ya, karena 30 lebih besar dari 5. Jika belum lancar pembagian, kita tuliskan perkalian 5 susun ke bawah sampai mendekati 30 atau sama dengan 30. 1 kali 5 sama dengan 5. Belum, masih jauh. 2 kali 5 sama dengan 10. Belum juga ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Belum sama. 4 kali 5 sama dengan 20. Belum sama. 5 kali 5 sama dengan 25. Belum sama. 6 kali 5 sama dengan 30. Ternyata ini sama ya. Jadi boleh sama, tetapi tidak boleh lebih. 30-nya kita tuliskan di bawah angka 30. Dan angka ini, angka 6, hasil baginya kita tuliskan di atas. Kemudian kita pengurangannya kita lanjutkan ya. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0,6. Kita tuliskan kembali, sama dengan 1 ditambah 0,6. 0,6 ini hasil bagi dari 3/5 ya. 3 dibagi 5. 1 ditambah 0,6. Kita harus susun. Ini penjumlahan angka desimal. Satuan, ya, nilai tempat satuan harus sama dengan satuan juga. Di sini angka 1 sebagai satuan dan 0 sebagai satuan. Jadi hasilnya 1,6. Jadi bilangan desimal dari 1/3/5 yaitu 1,6. Anak-anak, ini cara kedua mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Jadi kalian boleh memakai cara yang menurut kalian anggap mudah ya. Cara yang kedua ini, ubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 1/3/5.
Ingat pelajaran yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara penyebut dikali bilangan bulat, kemudian ditambah pembilang. Jadi, 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka pecahan biasanya yaitu 8/5. Penyebutnya selalu sama. Kemudian kita bagi 8 dibagi 5. Pembagian ini Bu harap kalian sudah mulai bisa ya nak ya. Nah, 8-nya ini kita tuliskan di dalam dan angka 5-nya ini kita tuliskan di luar. 8 dibagi 5 bisa, karena 8 lebih besar dari 5. Jika belum lancar pembagian, kita susun perkalian 5, susun ke bawah ya. 1 kali 5 sama dengan 5. Belum sama, kita lanjutkan. 2 kali 5 sama dengan 10. Ternyata lebih. Tidak boleh lebih ya dari 8, maka yang dipakai yang ini, angka 5. Kita tuliskan angka 5 di bawah angka 8. Dan yang ini, angka 1, hasil baginya kita tuliskan di atas. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kita lanjutkan pembagiannya. 3 dibagi 5 tidak bisa, karena 3 lebih kecil dari 5. Maka kita harus menuliskan angka 0 di belakang angka 3 menjadi 30. Tetapi kita tidak perlu, tidak harus, dan tidak boleh ya nak menuliskan 0, karena sudah ada angka 1. Yang harus kita tulis yaitu komanya saja. Jadi kita tuliskan tanda koma di sebelah angka 1. Kita lanjutkan lagi pembagiannya. 30 dibagi 5 bisa. Jika belum lancar pembagiannya, kita lanjutkan lagi perkalian 5-nya. 3 kali 5 sama dengan 15, belum sama. 4 kali 5 sama dengan 20, belum sama. 5 kali 5 sama dengan 25, belum sama. 6 kali 5 sama dengan 30, ternyata sama. Nah, yang ini 30 kita tuliskan di bawah angka 30. Dan angka 6, yang ini kita tuliskan di atas hasil baginya ya. Kemudian kita lanjutkan pengurangannya. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu 1,6. Jadi bisa kita tuliskan 1/3/5 sama dengan 1,6 bentuk desimalnya. Anak-anak, pembelajaran hari ini diakhiri tugas mengerjakan soal halaman 23. Buka buku paket matematika halaman 23. Tidak dikerjakan semua ya, hanya nomor 1 bagian A dan H. Bagian yang Ibu beri lingkaran warna biru. Kerjakannya boleh di buku paket, boleh juga di buku tulis. Tugasnya kirim ke Bu Dewi ya. Sekian dari Ibu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.